Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Masailul Fiqh. Pertama-tama saya perkenalkan dulu dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri Randy Julianto, yang kedua ada saudari saya Rita Ujana, yang ketiga Juga saya Miss Lee. dan kami akan membahas mengenai istri menolak perhubungan badan karena takut corona. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rita Ujana. Pada saudari Rita Ujana kami persilakan. baik, semuanya langsung saja. Di masa pandemi COVID-19 saat ini kan banyak menyisakan problematika, dan itu tuh bukan hanya persoalan kayak kesehatan atau ekonomi, tetapi juga tentang keagamaan. Nah, salah satunya tuh seperti yang kita bahas pada kali ini, yaitu istri menolak hubungan badan karena takut corona. Itu kan termasuk nusus istri. Nah, nusus di sini adalah bentuk penolakan istri terhadap perintah suami yang salah satunya adalah menolak untuk berhubungan badan. Nah, tetapi di mana sih kalau si istri ini nolak dengan alasan takut penularan COVID-19 ini? Nah, di sini ada Abdul Hamid Asyarwani dalam Hasyiatus Sarwani ala Tu'fah juz 7 halaman 441 menyebutkan, andaikan suami memiliki penyakit lepra atau penyakit menular dan mengajak hubungan badan, maka ketika istri menolak itu tidak dihukumi nusus. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Randy. Terima kasih saudari Jana pada pembahasan pertama. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu yang pertama terkait dengan hal ini kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Yang pertama, menikah di dalam Islam itu adalah untuk menghubungkan antara laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang sah. Dan di dalam hal ini, baik itu hubungan biologis dan lain-lain, maka itu sudah sah menurut agama kita, agama Islam. Terkait dengan penolakan seorang istri, yaitu yang pertama perlu kita ketahui, kewajiban dari seorang istri adalah untuk memenuhi atau salah satunya memenuhi kewajibannya, yaitu untuk untuk memenuhi syahwat dari seorang suami itu, atau memenuhi kebutuhan seksual itu ya salah satunya dari kewajiban seorang istri. Karena yang saya ketahui di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis juga menjelaskan bahwasannya tidak ada alasan bagi seorang istri menolak dengan hal tersebut, karena salah satu dari ketaatan dari seorang istri itu bisa dilihat dari ketaatannya kepada suami. Dan yang kedua terkait dengan penolakan terhadap karena COVID tadi, yang saya bisa katakan di sini adalah kita lihat dulu konteks COVID-nya itu, konteks dari penyebaran COVID itu. Ketika memang COVID ini sangat berbahaya atau sangat mudah untuk menyebar, maka di dalam hal ini saya pikir terkait dengan penolakan istri itu tidak bisa dikatakan khusus. Tetapi jika di dalam hal ini suaminya terpapar atau terkena COVID, tetapi di dalam hal ini kan kita bisa ketahui bahwasannya orang terkena COVID ada yang OTG, orang tanpa gejala gitu kan. Ada orang yang sehat-sehat tapi dia terkena COVID. Jadi kalau menurut saya ketika memang suaminya terkena COVID tapi ya tidak menimbulkan penyakit dan lain-lain, saya pikir dengan penolakan tersebut itu bisa dikatakan khusus. Karena saya juga tidak bisa mengatakan, tidak berani mengatakan hal ini khusus secara frontal, karena hal ini memang perlu dikaji lebih dalam terlebih dahulu mengenai hal ini. Mungkin itu dari saya pendahulunya. Selanjutnya akan dibahas oleh Bang Misli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari seorang istri, yang saya ketahui dalam Al-Quran itu dijelaskan ad-dunya mata'un wa khairud dunya mata'id dunya. Ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah sebuah perhiasan. Nah, perhiasan dunia itu adalah siapa? Wanita.
Nah, bagaimana konteksnya ketika wanita ini dihubungkan dengan subjudul kita pada sore hari ini, yaitu bagaimanakah seorang istri menolak berhubungan karena disebabkan oleh virus corona. Nah, seorang istri ini di dalam Al-Quran juga dikatakan nalibasukum wa antum libasul lahun. Perempuan ini diibaratkan pakaian untuk laki-laki, dan juga sebaliknya laki-laki ini juga diibaratkan sebagai pakaian juga untuk istrinya. Nah, bagaimana konteksnya ketika istri tidak mau melayani kemauan sang suami seperti itu? Tadi udah disinggung oleh Randy bahwa kewajiban, salah satunya kewajiban seorang istri itu adalah memenuhi kewajibannya, yaitu tanpa alasan menolak untuk diajak berhubungan intim seperti itu. Akan tetapi ada sesuatu yang memang harus diketahui terlebih dahulu sebelum berangkat ke pembahasan tersebut, yang mana pada sesuatu tersebut itu dikatakan wad'u syai'in kulla syai'in, letakkanlah tempat pada tempatnya, letakkan sesuatu pada tempatnya seperti itu. Nah, istri ini dikaitkan kepada problematika seperti itu, maka banyak berpendapat. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan, idza arjulu imra'atu ila firashihi falamma ta'ti fa'abat ghadaba 'alaiha la'anasal malaikatu hatta tusbiha. Itu hadis Bukhari dalam hadis Bukhari Muslim. Ketika seorang istri tidak mau melayani suaminya pada malam hari itu dan keadaan suami marah, itu dikatakan di dalam hadis tersebut malaikat marah dan mencatat sebagai suatu keburukan bagi istri tersebut sampai pagi hari seperti itu. Nah, ini tidak ada bantahan bagi siapapun, bagi wanita manapun atau istri manapun untuk menolak berhubungan intim sama suaminya. Akan tapi saya ketemu di dalam satu kitab, yaitu I'anatul Talibin di juz 4 halaman 90 kalau nggak salah, itu tidak dikatakan nuzuz apabila seorang istri ini menolak berhubung intim dengan suaminya apabila dikarenakan takut penyakit. Nah, kaitannya tersebut itu pada virus corona ini, karena takut pada virus corona seperti itu. Nah, sebaliknya apabila istri menolak tanpa sebab atau syarat seperti haid atau memang lagi puasa di bulan Ramadan, itu tidak boleh. Nah, itu tidak dikatakan nuzuz seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah istri tidak diperkenankan untuk menolak ajakan suami, walaupun dalam keadaan terhalang syarat pun harus melayani sang suami seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Misli atas penjelasannya. Mungkin dari materi ada yang atau menambahkan atau bertanya. Ya, mungkin Jana ingin bertanya sedikit. Kalau saya ingin bertanya sedikit ke Bang Misli terkait, karena tadi kan udah dijelaskan bahwasannya ketika seorang istri menolak tanpa alasan gitu kan, menolak tanpa alasan itu akan membuat malaikat marah sampai pagi gitu kan, di dalam hadis tersebut. Maka jika di dalam konteks ini gitu kan, iya suaminya terkena COVID gitu kan, tetapi masih dalam keadaan OTG atau orang tidak tanpa gejala itu, maka suaminya nih ngajak untuk berhubungan gitu, untuk berhubungan, akan tetapi istrinya menolak di sini. Kalau kita lihat dari konteks hadis tersebut kan, ketika memang suaminya marah, dalam kondisi suaminya marah, maka malaikat akan mencatatnya suatu keburukan gitu. Nah, di dalam kondisi tersebut suaminya marah gitu. Nah, itu bagaimana? Kalau konteksnya seperti itu, maka dalam maqalah la yakhruju min madarah, yang keluar dalam satu kemudaratan, itu sebuah kemudaratan. Karena apa? Kalau memang sudah tahu atau belum diketahui suaminya ini mengidap penyakit, tetapi sang suami ini malah ingin berhubungan dengan istrinya. Nah, ini kan suatu kemudaratan, suatu bahaya yang akan ditimbulkan oleh penyakit yang dialami oleh sang suaminya. Bukan hanya kepada suaminya, tetapi kepada istrinya juga, dan juga nanti kepada anak turunan mereka. Apakah mau seorang suami memiliki keturunan yang memang terlahir dari
kontaminasi dari faktor virus seperti itu yang menghasilkan mungkin ada mungkin cacat. Jadi kesimpulannya kalau seperti itu ditolak saja, karena apa? Menimbulkan kemudaratan bagi keluarganya seperti itu. Terima kasih. Silakan. Nah, jadi kita kan tahunya nih COVID menularnya melalui air liur dan ingus gitu. Nah, nyatanya di penelitian terbaru itu tuh corona tuh juga terdapat pada sperma pria. Nah, dari 6 diantaranya itu tuh dari 38 pria di penelitian Cina itu menyebutkan bahwa 6 diantaranya itu memiliki sperma. Memang kemungkinannya sedikit virus itu ada di sel sperma, tetapi di sini dijelaskan memang virus itu bisa menyebar melalui sel sperma. Jadi untuk menghindari segala kemudaratan yang dikatakan sama Bang Musi tadi, memang seharusnya si istri memang menolak gitu, istilahnya tidak mau untuk mengikuti permintaan suami karena ditakutkannya itu tuh menular melalui sel sperma dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Yana. Mungkin langsung saja pada kesimpulan pada pembahasan kali ini, dimulai dari Saudari Jana. Baik, di sini saya ambil kesimpulan singkat saja ya. Jadi berdasarkan judul kita nih, istri menolak berhubungan badan karena takut corona, menurut saya itu tidak termasuk nusus. Karena apa? Ditakutkannya itu kan penularan dari si COVID-19 ini. Dan ujungnya dari virus corona ini kan menimbulkan kematian. Nah, jadi untuk menyelamatkan ya jiwa laki-laki dan jiwa perempuannya lebih baik memang ditolak, dan itu tidak termasuk nusus menurut saya. Oke, terima kasih Jana. Selanjutnya saya sendiri akan memberikan kesimpulan. Jadi terkait dengan hal ini, dengan judul garis besar dari judul tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwasanya terkait hal ini kita lihat dulu dari konteksnya. Ketika memang di dalam hadis atau di dalam fikih itu menolak dari kewajiban, salah satu kewajiban istri tersebut itu bisa dikatakan sebagai nuzuz. Tapi kita lihat lagi dari konteksnya. Kalau konteksnya seperti itu, seperti garis besar dari judul itu, maka bisa dimaklumi terkait hal itu. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Selanjutnya kesimpulan dari Bang Misli. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu tentang istri ya. Jadi khususnya buat istri, lakukanlah dengan apapun, dengan cara apapun untuk membahagiakan suaminya. Walaupun itu memang berat bagi seorang istri, tapi itu memang kewajiban yang harus dijalani oleh seorang istri seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu dari kelompok kami, kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali teman-teman nantinya ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan pada forum diskusi nanti. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.